Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'd. Puji syukur kembali kita haturkan, kita sempurnakan dan kita panjatkan selalu hanya untuk Allah yang maha menyempurnakan seluruh kenikmatan. Kalimat ini terus saya ulang-ulang hampir dalam setiap video untuk mengingatkan satu tugas dan kewajiban kita untuk bersyukur atas berbagai kenikmatan, karena syukur menanamkan mental dan jiwa humble atau humility, suatu kesederhanaan sekaligus kerendahan hati. Humility adalah kerendahan hati agar kita tidak memiliki tingkat kesombongan. Kenapa? Dan tidak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini, karena kita hanyalah hamba yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang setelah menciptakan terus menata, mengatur kita dan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan terus memfasilitasi manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada, beriman ataukah tidak mereka, Allah tidak pernah mengurangi sejumlah kenikmatan-kenikmatannya, kecuali kalau kenikmatan itu sudah disalahgunakan dan kemudian menghancurkan bahkan merusak orang lain, maka Allah memberikan sanksi terhadap kehidupan manusia dengan berbagai mungkin semacam hukuman atau punishment bagi kehidupan manusia. Hamba-hamba Allah di Jumat yang penuh dengan keberkahan dari sisinya ini, kita juga kemudian bersalawat dan salam kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusannya, utusan terakhir dan terbaik dari seluruh para Rasul dan Nabi yang lainnya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita menjaga terutama di hari Jumat ini untuk memperbanyak salawat kepadanya, di samping tentu saja berzikir, kemudian membaca suratul kahfi dan juga beristighfar dan berbagai kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salah satu yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW, bahkan disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jumat, adalah suratul kahfi. Pada pertemuan atau video yang lalu sudah sedikit digambarkan bagaimana suratul kahfi menjadi salah satu surah yang direkomendasikan dibaca setiap hari Jumat, karena hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan, sehingga salah satu bentuk keberkahan adalah bagaimana kita terus meningkatkan kebaikan demi kebaikan kita. Dan di antara kebaikan yang patut kita tanamkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan juga seluruh orang yang ada di sekitar lingkungan kita adalah kemampuan mempertahankan diri. Dari apa? Dari sejumlah fitnah yang mungkin terjadi, termasuk di dalam surah ini juga terdapat para ulama menjelaskan bahwa dalam surah Makkiyah ini atau suratul Makkiyah atau surah Al-Kahfi yang statusnya adalah sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ditujukan dalam rangka bayan manhaj ta'amul ma'al fitan. Diungkapkan di sini oleh sebagian mufassir kontemporer, terutama tafsir Muyassar mengatakan surat Al-Kahfi merupakan sebuah sistem atau manhaj, katakanlah kurikulum bagaimana kita berta'amul, berinteraksi dengan fitnah. Subhanallah, interaksi dengan fitnah. Kenapa? Karena fitnah memang tidak bisa dihilangkan, dibuang begitu saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mensikapi fitnah itu dengan baik dan benar. Sehingga pertama kita juga tidak terjebak pada fitnah itu, kita selamat dari fitnah itu. Kemudian kita meraup sejumlah nilai manfaat, termasuk pahala di balik terjadinya fitnah yang begitu dahsyat dalam kehidupan ini. Di antaranya yang diingatkan oleh Nabi adalah tentang fitnah ad-Dajjal. Fitnah Dajjal baik sebagai sosok maupun sebagai sebuah kultur budaya yang terjadi dalam kehidupan Dajjaliyah, kedajalan dalam kehidupan manusia yang cenderung menjebak kita atau mengajak bahkan menyeret-nyeret kita kepada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kemudian mempertuhankan selain Allah, termasuk mempertuhankan Dajjal yang tidak menutup kemungkinan atau tidak terkecuali, mungkin boleh saya istilahkan Dajjal kecil atau
katakanlah semacam cikal bakal Dajjal yang lagi-lagi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan dengan surah Al-Kahfi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita how to protect ourselves, bagaimana kita memproteksi diri kita terutama dari fitnah ad-dajjal. Wa darbun namadhij lidzalika, dan beberapa Allah membuat contoh-contoh untuk bagaimana kita berinteraksi dengan persoalan-persoalan fitnah. Bahkan secara keseluruhan tentu dunia pun didesain oleh Allah dan dirancang oleh Allah sebagai negeri yang penuh dengan tipu daya, fitnah dan seterusnya. Siapa yang berhasil lepas daripada seluruh ujian itu, maka dia akan mendapatkan kelulusan. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian di antara kandungan atau cara kita berinteraksi dengan fitnah itu sendiri adalah dengan athana bisifatil kamali wal jalal. Bagaimana kita terus memuji dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita mempertahankan diri kita, hati, terutama keimanan kita untuk konsentrasi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita, sehingga meluncurlah kalimat alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhara ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yudhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Nah, saudara-saudara sekalian, ungkapan awal dari surah Al-Kahfi ini sekali lagi diawali dengan pujian. Athana, pujian kepada Allah yang maha menyempurnakan, memiliki kesempurnaan, dan tentu saja karena dia maha sempurna, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalimat itu pula yang kita ulang-ulang setiap rakaat salat atau pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, surah yang merupakan pembuka, yang membuka pikiran kita, hati kita, jiwa kita, bahkan cakrawala kita tentang kehidupan. Dibuka akal pikiran kita, bukan cuma mata ini, tetapi juga mata hati kita, mata pikiran kita, dan mata batin kita untuk melihat yang sesungguhnya di balik setiap peristiwa yang terjadi secara empirik, yang kita alami secara indrawi, yang kita sentuh dengan tangan, yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar dengan telinga. Kita diajarkan untuk bisa memahami dan membaca di balik itu semuanya. Apa yang terjadi? Siapa yang menggerakkan ini semuanya terjadi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Terutama yang menghadirkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian yang menggerakkan benda mati yang kita sepakat insya Allah secara aksiomatik. Tidak ada yang bisa menggerakkan, atau tidak mungkin benda mati seperti ini tersusun begitu saja tanpa ada yang menyusun. Without a designer, tanpa seorang perancang, tanpa seorang builder, seorang yang bisa membangunnya. Semuanya tidak terjadi secara kebetulan. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha menurunkan kitabnya ini sebagai pedoman. Tidak terjadi kebetulan begitu saja. Dan Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita, Al-Quranul Azim ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa segala sesuatu terjadi tidak secara kebetulan. Seluruhnya by design, seluruhnya pasti ada yang mendesain, seluruhnya terjadi karena ada yang menginginkan itu terjadi. Termasuk dalam setiap peristiwa yang kita lakukan. Nah, disinilah kemudian kita menuturkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anzala ala abdihil kitab, di antara kenikmatan kenapa kita memujinya adalah karena dia telah menurunkan sebuah kitab, dari kitab yang al-bayan, kitab yang menjelaskan tentang seluruh tatanan kehidupan, bahkan di luar kemampuan otak, akal, pikiran kita pun. Al-Quranul Karim jauh sudah mendahului informasi tentang masa lalu, tentang peristiwa alam, kenapa alam diciptakan, bagaimana surat Ad-Dukhan misalkan surat tentang kabut menjelaskan tentang proses kejadian alam ini dari kabut. Ya, prosesnya seperti itu. Kita tidak pernah tahu, dan karena kita tidak pernah mengalami sekian ribu tahun yang lalu, bahkan sekian juta tahun yang lalu,
proses ini telah terjadi. Siapa yang memberitahukan itu kepada kita? Kalau bukan Sang Penciptanya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berani mengklaim, mengaku bahwa Dia adalah Sang Pencipta, dan memang dibuktikan olehnya dengan sejumlah informasi, kebenaran-kebenaran informasi yang saat ini terkonfirmasi oleh sejumlah penemuan-penemuan sains dan teknologi, bagaimana alam ini tercipta atau diciptakan dalam bentuk awalnya seperti kabut, dan informasi itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Begitu hanya dengan proses kejadian manusia. Ketika manusia belum menemukan yang namanya sinar X atau sinar-sinar yang lainnya atau gelombang-gelombang yang lainnya elektromagnetik, sehingga bisa mengetahui tentang gelombang suara. Dari gelombang suara itu kemudian terbentuk satu rancangan gambar dan seterusnya. Seluruhnya sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ketika manusia belum mencapai ilmu pengetahuan seperti ini, seperti sekali lagi tentang proses embrio terjadi, proses kejadian manusia itu sendiri. Disinilah sekali lagi wajar dan memang sudah semestinya kita memuji kepada Allah yang telah menurunkan Alkitab. Anzalal kitab ala abdihil kitab, terhadap seorang hambanya sebuah Alkitab. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak pernah dia menjadikan untuk Al-Quran itu iwaja, sebuah penyimpangan, penyelewengan, kebengkokan, tidak ada. Antara informasi dengan fakta selalu sesuai, tidak ada sebuah penyimpangan apapun atau polarisasi apapun. Thabit, permanen, kokoh, kuat, begitu informasi yang terdapat di dalam Al-Quran Kitabullah ini. Qayyimah, sekali lagi, lurus, lempang antara konsep teori dengan fakta serta kenyataan, bahkan dengan janji yang sangat-sangat akan dan pasti terjadi. Saudara-saudara sekalian, bukankah itu sebuah informasi yang dahsyat? Kalau kita saja misalkan mendapatkan sebuah info dan info itu sangat bermakna buat kehidupan kita, wah, kita akan sangat berterima kasih kepada orang yang menginfokan seperti itu. Ada yang mengatakan COVID itu begini sebenarnya, atau dijelaskan rinci secara ilmiah dan bisa dibuktikan. Kita akan merasa nyaman interaksi kita dengan COVID-19 ini. Tidak terlalu takut atau tidak terlalu kita juga menyepelekan, karena memang mungkin dan pasti terjadi umpamanya, tetapi juga tidak terlalu kita mensikapinya dengan sikap yang berlebihan. Ketika kapan? Ketika kita mendapatkan informasi yang benar tentang apa itu COVID-19. Disinilah kita juga sangat membutuhkan informasi yang benar dan bisa dibuktikan secara ilmiah tentang alam semesta, tentang kita manusia yang menjadi bagian dari alam semesta, dan juga tentang kehidupan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maka sekali lagi puji dan syukur menjadi salah satu watak dan karakter seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu seorang manusia yang tadi berjalan dengan kitabullah, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak pernah dia menyombongkan dirinya bahwa semua terjadi karena dirinya sendiri, bahkan karena ilmu pengetahuannya, karena kehebatannya, sama sekali tidak. Dia akan selalu menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Yang kedua di sini bagaimana kita berinteraksi dengan hambanya tadi. Siapa dia? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya kitabullah, yang kemudian dia adalah orang pertama menerimanya dengan sangat-sangat berat kitabullah ini. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Begitu Allah menyatakan, sungguh kami akan memberikan kepada engkau hai Muhammad, akan melemparkan padamu hai Muhammad qawlan thaqila, membebankan kepada Muhammad, engkau Muhammad, kepadamu hai Muhammad qawlan thaqila, perkataan yang sangat berat. Berat bukan hanya pada saat pengucapan, tapi isi bobot kandungannya itu, di mana dia harus tampil sebagai orang yang pertama kali memahaminya, orang yang pertama kali menjalankan dan mempraktekannya, bahkan orang yang pertama kali memperjuangkannya untuk menegasikan, bahkan mengikis pikiran-pikiran yang buta waktu itu, pikiran-pikiran yang bodoh tentang kehidupan, tentang kematian, apalagi tentang akhirat, dikikis habis. Dan itu ternyata pertarungan intelektual di situ saja tidaklah mudah.
dia harus berhadapan dengan orang-orang jahiliyah yang secara otak kognitifnya cerdas, tapi sayang mereka salah mendapatkan informasi, salah hidup dalam satu lingkungan dan budaya. Maka pada saat itu Nabi harus berjuang mengikis, meluruskan keluarganya, pamannya, siapapun yang dia menjadi salah satu dari antara bagian daripada masyarakat itu. Apalagi kaumnya, kaum Quraisy, begitu hanya bangsa Arab yang lain. Wajar kalau informasi-informasi yang pertama kali disampaikan kepada mereka itu sangat membuat mereka beban itu sangat berat. Mereka harus meyakini sesuatu yang oleh mereka selama ini tidak pernah difikirkan dan tidak pernah difahaminya. Apa itu? An-Naba'ul Azim, berita yang sangat agung, yaitu salah satunya tentang hari kiamat. Sampai mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita sudah menjadi tulang belulang yang rapuh seperti ini sambil membawa tulang-tulang yang sudah rapuh itu, kemudian tanahnya juga kemudian mereka bawa. Mungkinkah kita akan dibangkitkan dalam kondisi seperti ini, hai Muhammad? Sampai akhirnya beliau mengatakan, iya, dan Allah akan membangkitkan kamu untuk kemudian Allah akan memberikan sanksi terhadap kamu. Kitabullah ini menjadi salah satu standarisasi bagaimana menjadi standar untuk mengukur tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan apapun yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang mengingkarinya bahkan menolaknya dan mengkufurinya. Nabi Muhammad SAW, pembawa kitabullah ini, juga sekali lagi mendapatkan resiko yang begitu besar. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, sampai beliau tercinta hampir saja membinasakan dirinya, atau barangkali engkau berkeinginan atau ya sudahlah, seakan-akan putus asa. Manusiawi, tetapi kondisi seperti itu tentu tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan tasliyah, hiburan kepadanya. Yusalli abdahu, memberikan, atau salla abdahu, telah memberikan hiburan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini juga nama besar beliau tentu tidak akan terkurangi sedikit pun oleh berbagai cacian, makian, atau hanya sekedar karikatur sebagaimana yang saat ini sedang dilakukan oleh beberapa orang atau banyak orang di belahan bumi sana, terutama di kawasan Prancis atau di negara Prancis. Tentu saja di satu sisi tidak akan mengurangi kebesaran dan keindahan, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi Allah, pembawa kitabullah. Innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada pada akhlak yang mulia. Akhlak yang agung ini tidak bisa dinistakan dengan karikatur atau ocehan orang, berita orang, penghinaan seorang pejabat, bahkan setingkat presiden sekalipun tidak akan sama sekali. Tetapi kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat tentu tidak akan membiarkan pula orang yang begitu baik dihina oleh orang lain. Apalagi itu menjadi bagian dari keyakinan dan keimanan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ketentuan iman kepada Allah juga iman kepada kitabullah tadi, dan juga iman kepada Rasulnya, para Rasul Allah dan para Nabi Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hamba Allah terdekat yang diutusnya. Menghina salah satu di antara Rasulnya atau salah satu nabinya, itu juga menghina Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana siapapun yang mencintai salah satu di antara nabinya, maka dia pun telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Muhammad. Bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita tidak mencintainya? Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan niscaya Allah akan mengampuni kalian dan juga mengampuni kalian, bahkan mencintai kalian. Seperti itulah betapa profil dan pribadi Nabi Allah Muhammad SAW begitu signifikan, bermakna, dan dia ada dalam hati nurani untuk selalu dicintainya oleh hamba-hamba Allah, terutama umat Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, bagaimana tidak berat ungkapan kalimat tidak sederhana, ungkapan kalimat ayat
ini harus berhadapan dengan kondisi intelektual bangsa yang saat itu sedang bercokol, yang sedang berkuasa, itu bangsa Arab. Bahkan dia harus juga kemudian berhadapan dengan bangsa Romawi dan juga bangsa Persia, yang keduanya sudah lebih dulu membangun dan memiliki imperium, sebuah kekuasaan yang besar membentang di Asia maupun di Eropa. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, begitu halnya di Afrika. Nah, di sini kemudian wajar kalau kemudian kita sangat-sangat harus kemudian mengenal siapa itu hambanya. Alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ala abdihi, kepada hambanya itu tadi, wa lam yaj'al lahu iwaja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan untuk kitabnya ini iwaja, penyimpangan. Qayyima, tegak lurus, konsisten antara sekali lagi teori dengan fakta, senantiasa bisa diverifikasi dan dibuktikan dengan akal sehat dan hati nurani tentu saja yang jernih. Karena ketika ada agenda dalam hati kita, wah saya ingin tahu benar gak Quran ini, dan kalau ternyata nanti tidak terbukti, saya akan umumkan kepada seluruh dunia bahwa Quran itu bohong dan lain sebagainya. Mereka yang mencoba melakukan dengan proses itu akhirnya ditaklukkan oleh Al-Quran. Banyak sekali di antara mereka yang kalau secara umum karena kata orang, Islamofobia misalkan, muncul akibat informasi dari berita kata orang, Quran itu begini, kemudian Muslim itu seperti ini. Itu seluruhnya yang telah merusak tatanan kehidupan. Bahkan konflik pun terjadi akibat sebuah informasi yang tidak benar tentang sesuatu yang seharusnya disikapi dengan sikap objektif. Apa itu objektif? Hendaklah dia coba, benar Quran seperti itu bicara. Ketika dibaca Quran itu, terakhir misalkan salah seorang dermawan yang dari Italia, kemudian ketika diculik katanya ke sebuah ke sebuah negara, kemudian dia tidak diperlakukan secara tidak senonoh, bahkan diberi fasilitas yang cukup. Bahkan ketika dia seorang kutu buku juga, ketika meminta sebuah buku, maka diberikanlah kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan kemudian dia pun terheran-heran, akhirnya dia membaca kitab itu dari awal sampai akhir, 600 halaman lebih, atau 602 atau 604 halaman lebih dibaca dari awal sampai akhir, bahkan sampai dia mencoba belajar kembali tentang bahasa Arab sedikit demi sedikit untuk memahami itu. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang kemudian karena dia sedang diculik atau ditangkap atau dikatakanlah sedang disekap umpamanya, yang membuat dia harus beriman. Kitabullah mengantarkan dia menjadi seorang mukminah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan beraninya dia pada saat kemudian kembali dan dilepaskan sampai kembali ke negaranya Italia, dia tetap dalam keadaan seorang muslimah. Saya kira berita ini menarik, wallahu alam hoax atau tidak, tapi paling tidak hal seperti ini bukan sesuatu yang sederhana. Seperti pada cerita-cerita yang pernah saya bacakan mengenai seorang putra dari seorang Yahudi yang masuk Islam di bawah bimbingan seorang kakek bernama Ibrahim waktu itu, dan dia menjadi seorang muslim karena begitu objektifnya dia membaca kitabullah penuh dengan nasihat yang menyentuh hati, bahkan fakta-fakta lapangan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan, sebuah peringatan yang syadida, yang begitu besar, terutama tentang kehidupan akhirat kelak, apa yang pasti dan sedang terjadi dengan akhirat itu sendiri. Liyunzira ba'san syadida, dari siapa? Min ladun, dari Allah. Wa yubashshirul mu'minin, tetapi tidak hanya memberikan peringatan. Itu sesuatu yang wajar dalam teori pendidikan. Kalau ada orang yang sulit diberikan arahan, maka sedikit diberikan semacam peringatan, bahkan mungkin ada ancaman dan seterusnya dan seterusnya. Wa yubashshirul mu'minin, sekaligus dia juga dalam kitabullah ini, dan bahkan dengan kitabullah ini
memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman. Wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Tetapi orang mukmin yang tidak hanya meyakini kebenaran kitabullah, tetapi mukmin yang alladzina ya'maluna shalihat, yang menjalankan dan mengamalkan kesalihan-kesalihan. Ya'maluna shalihat anna lahum ajrun hasana, bahwa untuk mereka adalah pahala yang begitu baik. Ajrun hasan makithina fihi abada. Mereka tinggal dan diam di dalam ajrun hasana itu, pahala yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Ajrun hasana makithina fiha abada wa yunziru alladhina qalu ittakhadallahu walada. Dan sekaligus juga memperingatkan kepada mereka yang pernah mengatakan bahwa Allah telah menciptakan untuknya anak. Siapa yang punya pandangan seperti itu, maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin fitnah Dajjaliyah itu juga sangat erat hubungannya dengan fitnah pemikiran, pemahaman, bahkan faham bahwa ada Tuhan selain Allah atau Allah itu beranak dan lain sebagainya. Itu adalah fitnah-fitnah pemikiran. Itu adalah fitnah keyakinan yang sangat mungkin terjadi, bahkan sekarang telah terjadi, banyak menyesatkan sekian banyak manusia. Qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin, kata Allah. Mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang ketuhanan, tentang kehidupan. Ma lahum bihi min ilmi wala li abahihim. Kalau mereka mengatakan ini saya terima dari ayahanda kami, dari nenek moyang kami, sama mereka juga tidak punya cukup pemikiran dan pemahaman, bahkan pengetahuan tentang ketuhanan. Apa yang mereka lihat dengan kasat mata begitu hebat, menakjubkan, kemudian diyakini oleh mereka sebagai seorang Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja. Allah memberikan kepada kita suatu pengetahuan, penjelasan yang sangat argumentatif, kuat, hujjah balighah, dengan argumentasi yang sangat kokoh, tidak bisa difatahkan. Kan aksioma, karena hal-hal yang tidak bisa dibantah, itu sudah sangat-sangat jelas. Allah sering kemukakan kepada kita bahwa yang menciptakan adalah yang paling tahu hasil ciptaannya. Itu salah satu aksioma, sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan apalagi dibantah. Anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziru alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afahihim iyaquluna illa kadhiba. Betapa besar tanggung jawabnya, bahkan dosanya orang yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan anak untuk dirinya, punya keturunan. Kaburat kalimat itu, kata itu begitu besar, begitu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi, bahkan dosa yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Apalagi hari ini sudah banyak manusia yang terkontaminasi, yang tercemar, terpapar oleh pemikiran seperti ini. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. Ini juga kalimat-kalimat yang sangat penting kita garis bawahi. Jangan mengatakan sesuatu karena hanya kata demi kata itu meluncur begitu saja dari mulut ke mulut. Begitu kita dengar, masukkan dulu ke otak, pikirkan dan renungkan dulu secara baik, baru kita katakan sesuatu yang lebih baik lagi kepada yang lainnya. Apalagi sesuatu yang, katakanlah sesuatu yang tidak argumentatif, sesuatu yang bisa dibantah oleh pikiran kita. Masa iya sih, masa iya sih, masa iya, dan seterusnya. Ketika bisa terbantahkan oleh pikiran kita dan ternyata itu faktanya sangat tidak mungkin, maka kita bisa menolaknya dan tidak perlu menyampaikannya lagi kepada orang lain. Apalagi kita sampai meyakininya sendiri. Takhruju min afahihim iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka itu mengatakan semuanya itu kecuali hanyalah kebohongan. Seperti itulah, dan kalimat yang disebut dengan kadhiba, kebohongan, inilah yang menjadi fitnah terbesar dalam hidup manusia. Dan nanti Dajjal akan menggunakan kebohongan demi kebohongan ini yang dimanipulasi dengan yang sifatnya empirik. Terlihat oleh mata kita dia bisa menghidupkan yang mati. Terlihat oleh mata kita ternyata dia bisa melakukan ini itu yang di luar kemampuan manusia selama ini.
Semua kebohongan ini tidak bisa dan tidak boleh menjebak kita kepada hakikat yang sesungguhnya, yang menghidupkan yang mati selama ini hanya Allah Azza wa Jal. Kalaupun diberikan kepada seseorang seperti hanya yang Allah pernah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan orang yang buta, kemudian bisa menghidupkan orang yang mati sekalipun. Bahkan pernah terjadi misalkan pada saat di masa Bani Israel dibunuh hanya dengan bagian dari ekor sapi dipukulkan, dia bangun kembali. Itu bisa dilakukan, tetapi bukan karena ekor sapi, bukan karena kalimat dan kata-kata seorang Nabiullah Isa alaihissalam, bahkan nanti bukan karena kata-kata Dajjal sekalipun atau setan iblis sekalipun ingin melakukan itu. Semua karena Allah yang menentukan dan memastikan itu terjadi. Disinilah bagaimana kita terus mendapatkan semacam cognitive protection, proteksi secara pemikiran dan pemahaman. Jangan sampai kita terjebak dengan berbagai gelombang perdebatan secara intelektual tentang kehidupan ini. Kitabullah membimbing kita dengan kekuatan kognitif yang luar biasa seperti ini. Demikian Allah Subhanahu wa taala memproteksi pikiran kita. Cognitive protection adalah satu langkah di awal, sebagaimana sudah dikemukakan bahwa kemampuan dan kekuatan iblis sekalipun, bukan hanya Dajjal, hanya pada tingkat memberikan semacam kewaswasan, keraguan. Dengan apa? Memberikan informasi-informasi yang membuat kita dibuat konflik antara pikiran kita, hati kita dengan mata kita. Kata mata nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Kata hati kita, kata akal pikiran kita ada. Dari mana kau bisa mengatakan ada? Tidak mungkin dong. Yang kau lihat itu benda mati, sesuatu yang tidak bisa bergerak. Kemudian ada tiba-tiba begitu saja kalau tidak ada yang mengadakan. Lihat, bagaimana akal pikiran kita lebih jauh berpikir. Harus mengatasi pandangan mata kita yang selalu mengatakan tidak ada pada saat kita tidak bisa melihatnya atau tidak bisa mendengarnya. Cognitive protection. Pertama kali adalah salah satu langkah kita mencegah atau melindungi diri kita dari fitnah kehidupan, termasuk fitnah Dajjal sekalipun atau Dajjaliyah, fitnah kedajalan yang ingin memelintir segala fakta kehidupan seakan-akan Tuhan tidak ada, apalagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Di sini kita semuanya dibekali oleh Allah Azza wa Jalla dengan hal-hal yang luar biasa di dalam kitabullah tadi itu. Saudara-saudara sekalian, tentu saja itu juga tidak sedikit pengaruhnya, termasuk kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi memang kerap bersedih hati ketika dia begitu tulus mengorbankan dirinya. Dia sudah sampaikan kalimat kebenaran-kebenaran itu. Tapi luar biasa, tentangan, ditantang, bahkan dinyatakan sebagai sebuah kebohongan, dianggap sebagai seorang kahin, seorang dukun, kemudian dianggap sebagai orang yang gila dan lain sebagainya. Wajar sebagai seorang manusia, beliau juga bersedih terhadap kondisi itu. Hari ini kita mencoba terus berdakwah keliling kemana-mana. Masih banyak orang yang tidak percaya, orang yang tidak meyakini itu, atau orang ragu, atau hanya dengar saja tetapi tidak mau menjalankannya. Betapa banyak tantangan kita hadapi, terutama bagi seorang dai, siapapun yang ingin mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dengan identitas sebagai kiai, ustadz, ulama, tidak perlu seperti itu. Silahkan siapapun berhak dan berkewajiban menyampaikan kebenaran-kebenaran ini kepada siapapun. Dan tentu saja resikonya tentu akan tidak bisa terhindar dari apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sekalipun yang dialami oleh Rasulullah tentu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang dialami oleh kita. Nah, pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan fala'allaka bakhi'un nafsak, ketika Allah melihat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih seakan-akan beliau akan merusak dirinya, terlalu larut dengan kesedihan. Apalagi ketika setelah perjalanan 10 tahun kemudian istrinya meninggal, kemudian
pamannya juga meninggal, kemudian beliau harus ditinggalkan. Allah Maha bisa mempertahankan istrinya untuk tetap mendampingi beliau dan terus melindungi beliau. Tetapi Allah juga ingin menguji nabinya Muhammad SAW. Seberapa jauh nabinya Muhammad SAW memiliki ketahanan terhadap ujian-ujian itu, dan itu akan menjadi contoh kepada seluruh hamba-hamba Allah yang lain dan sebagai umatnya. Contoh apa? Contoh pada saat dia berjuang tanpa istri di sampingnya. Saat dia berjuang tanpa keluarga yang ada dan mendampingi di sisinya. Dia tetap konsisten dengan perjuangannya. Tapi Allah juga memahami. Allah Maha tahu. Ada kalanya nabinya juga begitu larut dalam kesedihan. Fala'allaka bakhun nafs. Barangkali engkau hampir saja akan merusak dirimu ala athirihim, karena apa yang telah ditinggalkan oleh mereka berupa pikiran, berupa konspirasi dan lain sebagainya. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ketika atau mereka tidak beriman kepada perkataan ini dan kau dalam keadaan bersedih. Kau dalam keadaan asafa muta'assif jiddan, sangat-sangat bersedih waktu itu. Hazana. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Apa yang membuat mereka itu begitu sombong terhadap informasi, terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah? Itu semuanya karena mereka merasa bahwa mereka telah bisa dan terus hidup dengan kekayaan-kekayaan hasil bumi mereka. Inna ja'alna, sungguh kami telah menjadikan ma'alal ardi, apapun yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai hiasan untuknya, sebagai hiasan bumi saja, hijau. Seterusnya seakan-akan inilah yang menjamin kehidupan kita. Pangan yang begitu hijau, kemudian menguning seperti padi, kemudian kita panen dengan panen yang besar atau panen raya, dan hasilnya bisa kita jual. Itu luar biasa, dahsyat memang. Tapi ingat, itu adalah zinatallaha, hiasan dari dan untuk kehidupan dunia. Untuk apa? Linabluwahum, kata Allah. Untuk kami uji mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Bahkan kematian, kehidupan diciptakan pun tidak lain adalah sebagai suatu ujian untuk menentukan siapa di antara manusia yang lebih baik amal perbuatannya. Itu substansi, itu hakikat, itu inti. Perbuatan itu yang paling penting. Apakah perbuatan ini memanjang untuk kehidupan akhirat atau hanya untuk dunia saja? Itu sangat menentukan sekali. Ayyuhum ahsanu amal. Bahkan Allah nyatakan, wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa. Betapa sering kita melihat bencana, karena Allah menyatakan dalam ayat ini, dan sungguh kami adalah yang maha melakukan apa saja terhadap apa saja yang ada di atas bumi ini. Sa'idan juruza, menjadi tanah lempung kembali, tidak bisa menumbuhkan apapun, menjadi kering kerontang. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, mungkin beberapa menit saja, di malam hari tiba-tiba dikirimkan yang namanya angin panas yang kemudian membakar seluruh tanaman dan pangan yang akan dipanen. Pada akhirnya mereka gigit jari. Itu pun nanti akan terlihat di dalam surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dua orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, tapi salah satunya merasa menyatakan ini adalah hasil dia, tidak mungkin terjadi kiamat dan lain sebagainya. Ketika Allah kirimkan kepada mereka bencana, yaitu dalam bentuk kehancuran pangan yang mau saja dan hampir saja mau dipanen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara sahabatnya yang tidak punya kekayaan apapun kembali kepada Allah yang Maha Hak dan kembali mengingatkan saudaranya tadi atau sahabatnya tadi. Itu akan kita temukan insya Allah di dalam kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ini. Selanjutnya baru kita akan masuk pada pembahasan tentang Ashabul Kahfi, tentang mereka yang menyelamatkan sebagai pemuda atau milenial yang menyumbangkan sumbangan terbaik buat kehidupan manusia. Sampai detik ini Allah abadikan kisah mereka. Ashabul Kahfi, entah berapa abad yang lalu kita tidak bisa mencatatnya. Mungkin ada penelitian, mungkin nanti bisa kita cari sumber-sumbernya.
di tahun berapakah mereka hidup. Tapi sampai hari ini mereka diabadikan dalam kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kehidupan manusia ini dan sekaligus sebagai suri tauladan bagaimana cerita pemuda itu diabadikan. Karena apa? Karena ayyukum ahsanu amala tadi, ayyuhum ahsanu amala, mereka telah mengambil sebuah keputusan untuk melakukan yang terbaik. Apa itu? Pada akhirnya setelah dia berjuang untuk tetap mempertahankan agamanya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak punya kekuatan, maka Allah pun selamatkan mereka ke dalam goa atau Al-Kahfi itu. Semoga tetap Allah memberikan keberkahan di pagi hari ini. Semoga Allah lindungi kita dari seluruh fitnah hidup ini, terutama fitnah Dajjal atau fitnah yang bernuansa Dajjaliyah atau yang berwawasan dan berpijak kepada sikap-sikap Dajjal. Walaupun sosoknya belum datang, tapi pikiran-pikirannya telah mengantarkan ke arah persetujuan atau dukungan terhadap Dajjal itu sendiri. Semoga Allah melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.